terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat ke-25 sampai dengan yang ke-28, dengan tema bertanggung jawab melanjutkan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang sebuah pelayanan, setiap kita memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai pelayanan tersebut. Ada yang memaknai bahwa pelayanan adalah sebuah kesempatan untuk mengucapkan syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Ada yang melihatnya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang dimiliki dan harus dijalani oleh setiap pengikut Kristus. Ada juga yang memaknainya sebagai tugas biasa dalam sebuah ibadah maupun organisasi gereja. Dan banyak makna lainnya. Pemaknaan ini yang juga kemudian akan mempengaruhi inisiatif dan bentuk partisipasi kita di dalam pelayanan gereja maupun kehidupan bergereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kira-kira apa makna pelayanan yang tepat bagi pengikut Kristus? Pada dasarnya, semua makna yang masing-masing kita hidupi bukanlah sepenuhnya hal yang salah. Akan tetapi firman pada hari ini kiranya boleh menambah pemahaman atau kacamata yang baru bagi setiap kita dalam melihat dan memaknai pelayanan. Di dalam pembacaan pada hari ini kita akan bersama-sama melihat makna pelayanan bagi Rasul Paulus. Pembacaan Alkitab yang boleh kita baca bersama-sama pada saat ini merupakan isi pidato perpisahan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus. Yang menarik adalah isi pidato ini, Bapak Ibu. Bukan hanya tentang ungkapan terima kasih, bukan hanya tentang ungkapan atau ucapan selamat tinggal, perpisahan, dan lain sebagainya, melainkan ada penguatan yang coba disampaikan oleh Paulus terhadap para penatua, terkhusus dalam melaksanakan tugas pelayanan. Di dalam pidatonya, Paulus mengajak para penatua untuk mengingat apa yang mereka lihat dari perjalanan pelayanan Paulus, terkhusus di Asia. Apa saja yang ia buat di dalam pelayanan dan betapa beratnya pelayanan yang dihadapi itu. Bagaimana tidak berat, Bapak Ibu? Tidak jarang Paulus mengalami ancaman untuk dibunuh oleh komunitas Yahudi. Berat, bahkan sampai harus mencucurkan air mata. Itu yang digambarkan oleh Paulus dalam melaksanakan tugas pelayanan. Akan tetapi Paulus tidak pernah lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Kerendahan hati untuk melayani Tuhan menjadi dasar daripada ketegarannya. Pada ayat yang ke-28, Bapak Ibu, selain mengingatkan para penatua untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas penggembalaan bagi jemaat, Paulus juga hendak mengingatkan bahwa status mereka sebagai seorang penatua, penilik jemaat, gembala bagi jemaat Allah, adalah merupakan kepercayaan yang ditetapkan melalui Roh Kudus. Pelayanan bukan hanya tanggung jawab organisasi yang dibuat-buat oleh manusia semata. Ada perkenanan Tuhan di dalamnya, ada panggilan, ada tanggung jawab yang secara langsung dipercayakan oleh setiap kita lewat perantaraan Roh Kudus. Berdasarkan itu, kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa Paulus melaksanakan tugas pelayanannya dengan serius, dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan berani. Sekalipun harus bercucuran air mata dan dilingkupi oleh ancaman yang menakutkan, ia tetap tegar dan tidak lari dari tanggung jawabnya. Bahkan senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, makna pelayanan yang seperti demikianlah yang Paulus kehendaki untuk dipahami dan dihayati oleh para jemaat Efesus dan juga oleh setiap kita yang boleh dipercaya untuk melaksanakan pelayanan. Dan yang perlu kita sadari juga, Bapak Ibu, bahwa tuntunan dan ketetapan melalui Roh Kudus bukan hanya berlaku dalam tugas tanggung jawab pelayanan gerejawi saja, akan tetapi dimanapun kita berada, sebagai apapun peran kita di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab pelayanan. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita mendapatkan tanggung jawab untuk belajar dan memberikan sumbangan pikiran bagi kehidupan di sekitar. Sebagai pekerja, kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai siapapun kita
Kita dipercaya untuk membawa damai sejahtera dan berkat Tuhan bagi banyak orang. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.